Buku Peradaban Islam versus Peradaban Asing. Universalitas Hadoroh atau Hadoroh Insaniyah. Dari pembahasan sebelumnya, kita telah menetapkan makna dari Hadoroh. Makna tersebut dengan sendirinya berimplikasi pada penolakan terhadap konsep Al-Hadoroh Al-Alamiyah atau peradaban universal, atau Al-Hadoroh Al-Insaniyah Al-Wahidah, peradaban tunggal bagi seluruh manusia. Yakni sebuah pemikiran yang memandang bahwa dunia secara keseluruhan dengan berbagai umat, bangsa, dan masyarakat dalam perjalanan sejarahnya berjalan di atas arah atau rute tunggal, yaitu Hadoroh. Alasannya karena sejarah manusia adalah sejarah masyarakat itu sendiri, padahal kenyataannya setiap masyarakat memiliki model dan corak yang khas dalam kehidupan. Inilah yang kemudian melahirkan sebuah kesimpulan bahwa sejarah merupakan sejarah berbagai hadoroh peradaban, dan bukan sejarah satu hadoroh saja, melainkan berbagai hadoroh yang ada dalam satu masa dan terus berkembang melalui masa-masa berikutnya. Nikolai Danilevsky yang berkebangsaan Rusia tahun 1822 sampai 1885 mengungkapkan, di sana tidak hanya terdapat satu hadoroh saja, melainkan terdapat berbagai corak peradaban yang masing-masing memiliki karakteristik dan kekhususan tersendiri. Sejarah manusia secara keseluruhannya tidak berjalan di atas satu garis lurus mengikuti satu arah dan kecenderungan saja. Akan tetapi pada substansinya terbentuk dari berbagai gerakan yang berbeda-beda. Yang berbeda-beda kecenderungannya, atau berbagai nilai yang sangat banyak di dalam berbagai corak yang berbeda-beda dari berbagai hadoroh. Setiap hadoroh memiliki nilai yang khas. Demikian juga pandangan Spengler tahun 1880 sampai 1936. Ia mengatakan bahwa setiap hadoroh memiliki entitas yang terpisah dari peradaban-peradaban yang lain. Masing-masing membentuk sebuah kesatuan atau daerah yang mengisolasi dirinya. Sedangkan hal-hal yang kelihatannya ada kemiripan dalam satu topik antara dua hadoroh itu sebenarnya hanya dalam penampakannya saja. Sebab setiap hadoroh pada hakikatnya adalah sebuah ungkapan dari ruh yang mendasarinya. Sementara setiap hadoroh memiliki ruh yang berbeda. Jika terdapat unsur-unsur eksternal yang berpengaruh dalam dua hadoroh, maka masing-masing akan menerima unsur-unsur tersebut dengan cara penerimaan yang sama sekali berbeda dengan cara penerimaan hadoroh yang lain. Sebab masing-masing dari keduanya tidak akan mampu mencerna unsur-unsur ini kecuali melalui adanya proses hingga menjadi cocok dengan tabiatnya. Inilah yang meruntuhkan asumsi para sejarawan tentang keterpengaruhan satu peradaban dengan yang lain. Keberlangsungan satu peradaban bergantung dengan peradaban lain dan juga tentang kesatuan sejarah. Pada dasarnya, orang yang mengamati munculnya pemikiran tentang persatuan peradaban kemanusiaan atau Wahdat al-Hadoroh al-Insaniyah akan menjumpai bahwa istilah ini sebenarnya dibuat oleh sebagian sejarawan barat yang memiliki asumsi bahwa peradaban barat kontemporer dalam perjalanan peradaban manusia telah sampai pada puncaknya. Dengan demikian, seluruh bangsa dan umat harus mempercepat langkahnya agar dapat menyusul rombongan masyarakat barat sehingga sampai pada puncak yang telah dicapai oleh peradaban manusia. Seorang orientalis Amerika kontemporer, Bernard Lewis, menyampaikan sebuah pengakuan yang amat gamblang tentang hal ini. Dia mengatakan, telah menjadi sebuah kebiasaan kita di dunia barat apabila orang-orang timur atau orang-orang Islam menghadap atau tertarik untuk mengikuti kita, maka kita akan semakin bertambah kuat dalam memegang teguh nilai barat. Agar kita dijadikan sebagai teladan dalam hal keistimewaan dan kemajuan, maka jika mereka mengikuti atau bertasyabuh dengan kita, hal itu kita anggap sebagai perkara yang sangat baik. Akan tetapi jika mereka tidak melakukannya, maka hal ini kita anggap sebagai keburukan. Jadi, yang dimaksud dengan kemajuan adalah ketika mereka mengikuti atau bertasyabuh dengan kita. Sebaliknya, ketika mereka tidak mau mengikuti kita, maka hal itu merupakan kemunduran, bahkan kepunahan. Toynbee menolak konsep persatuan hadoroh. Menurutnya, pandangan itu disampaikan oleh para sejarawan barat yang keliru. Pandangan ini digali dari konstruksi mereka, dari sebuah pandangan yang menipu, di mana mereka ingin mewujudkan sebuah sistem ekonomi barat di seluruh muka bumi sesuai dengan model barat, sebagai upaya awal untuk mewujudkan kesatuan politik model barat.
Para sejarawan Barat, terutama yang datang belakangan, memiliki pandangan bahwa di sana terdapat sebuah sumber hadoroh, yaitu Barat. Oleh karena itu, sesuai dengan pandangan mereka berhenti pada satu konsep persatuan peradaban dunia. Samuel Huntington menyanggah orang-orang yang mengatakan bahwa peradaban Barat adalah peradaban dunia secara keseluruhan dan sesuai untuk seluruh manusia. Melalui perkataannya, jika memang benar dengan level yang paling rendah sekalipun bahwa peradaban Barat mampu menembus seluruh dunia, maka konsep-konsep Barat pada level yang paling rendah mempunyai perbedaan mendasar dengan apa yang telah berlaku secara umum di berbagai peradaban lain. Pemikiran-pemikiran Barat tentang individualisme, liberalisme, perundang-undangan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, kebebasan, aturan perundang-undangan, demokrasi, pasar bebas, pemisahan gereja dari negara atau sekularisme, bukanlah sebuah konvensi yang punya daya tarik besar dalam sakofa Islam, Konfusianisme, Shinto, Hindu, Buddha, atau Ortodoks. Sebuah konsep yang mengatakan kemungkinan adanya peradaban universal merupakan produk pemikiran Barat yang sangat tampak pertentangannya dengan karakteristik mayoritas masyarakat Asia, di mana banyak perkara yang telah mengakar di dalam masyarakat tersebut yang membedakan satu bangsa dengan bangsa yang lain. Di ujung pembahasan ini dapat saya katakan bahwa setiap masyarakat memiliki hadorohnya sendiri yang berbeda dengan masyarakat lain. Baik masyarakat tersebut telah mencapai kemajuan dalam berbagai sarana kehidupan atau bahkan sama sekali tidak memiliki perkembangan dalam bidang teknik. Oleh sebab itu, bangsa-bangsa yang berada di pedalaman Afrika sekalipun sesungguhnya memiliki sebuah hadoroh sebagaimana masyarakat Amerika kontemporer yang juga memiliki hadoroh. Sebelum melanjutkan ke bab selanjutnya, saya ingin sedikit menyampaikan kesimpulan yang saya buat dari bab-bab sebelumnya yang telah saya baca. Saya ingin menyimpulkan beberapa istilah yang kedepannya akan banyak dipakai dalam pembahasan buku ini. Yang pertama, hadoroh. Hadoroh adalah sekumpulan pemikiran, perasaan, dan sistem yang membentuk atau mencetak masyarakat tertentu. Sekali lagi, sekumpulan pemikiran, perasaan, dan sistem yang membentuk atau mencetak masyarakat tertentu. Kemudian, madaniyah. Istilah yang kedua adalah madaniyah. Madaniyah adalah sekumpulan benda-benda dan berbagai sarana materi yang menjadi fasilitas kehidupan atau untuk menunjukkan sebuah standar yang telah dicapai oleh manusia dalam bidang teknik dan industri. Madaniyah, sekali lagi, madaniyah adalah sekumpulan benda-benda dan berbagai sarana materi yang menjadi fasilitas kehidupan atau untuk menunjukkan sebuah standar yang telah dicapai oleh manusia dalam bidang teknik dan industri. Dan istilah yang ketiga adalah sakofah. Sakofah adalah berbagai pengetahuan rasional yang dimiliki oleh manusia. Seperti itu.